Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hakikat hidup kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ketika kita menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pijakan kita dalam melaksanakan semua aktivitas kita, maka kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak makan, maka tidaklah kita makan kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memakannya, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang kita makan. Begitu juga ketika beraktivitas apa saja, hendaklah aktivitas yang kita lakukan kita dasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala membolehkannya, dan kita tinggalkan semua aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarangnya. Itulah hakikat hidup kita. Karena kita hidup diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang paling utama dan yang paling inti dari ibadah yang kita lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika seorang hamba sudah bisa mendasari semua perbuatan yang ia lakukan karena Allah, ia makan sesuatu karena Allah menghalalkannya, ia melakukan sesuatu karena Allah membolehkannya, atau melakukan sesuatu karena Allah mewajibkannya atau mensunahkannya, itu namanya melakukan sesuatu dengan dasar hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzkurullaha dzikran katsiran." Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang sangat banyak sekali. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat kemerdekaan. Pada bulan ini, warga negara Indonesia seluruhnya merayakan kemerdekaan karena negara kita merdeka di bulan ini. Itu bulan Agustus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar ini? Ketahuilah, kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat agung. Banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini agar kemerdekaan ini menjadi keberkahan bagi kita? Di antara dampak yang paling nyata dari kemerdekaan sebuah negara itu adalah rasa aman. Ketika sebuah negara itu merdeka dari penjajahan negeri lain atau merdeka dari penjajahan orang lain, ia merasa aman akan dirinya. Ia merasa aman dalam urusan hartanya. Ia merasa aman dalam urusan lingkungannya. Ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum agama atau hukum negara, atau tidak berseberangan dengan kemerdekaan orang lain. Ia bebas melakukannya. Oleh karena itu, kenikmatan kemerdekaan yang sangat besar ini hendaklah kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau memerintahkan kepada orang-orang Arab yang ada di kota Mekah dengan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah orang-orang Quraisy menyembah Allah pemilik rumah ini, itu pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka makan dari rasa lapar mereka, telah menghilangkan rasa lapar mereka dengan memberi mereka makan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka, memberi mereka rasa aman dari rasa takut. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa makanan kepada mereka dan memberikan rizki kepada mereka berupa rasa aman dari ancaman musuh,
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembah Allah yang telah memberikan itu semuanya. Itulah hakikat kesyukuran. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kemerdekaan ini dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu bangsa yang merdeka, mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan untuk melakukan amal-amal soleh, meninggalkan amal-amal yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan dari langit, dari bumi, bahkan di seluruh penjuru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah dengan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? Allah mengatakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyak yang kufur, tidak mengisi kehidupan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka, kami siksa mereka disebabkan ulah tangan mereka, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengisi rasa aman ini, mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ancaman. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemerdekaan itu dari orang yang telah Allah merdekakan. Oleh karena itu, hendaklah kita pandai-pandai menjaga nikmat kemerdekaan ini. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat di awal-awal Islam, mereka ditindas, mereka terancam akan dibunuh, mereka diboikot, mereka disiksa, mereka disakiti. Setelah mereka masuk ke kota Madinah dan Allah memberikan kekuatan kepada mereka dan mereka bisa menaklukkan kota Mekah lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadhkuru id antum qalilun mustad'afun. Ingatlah dahulu hai para sahabat, ketika kalian dahulu qalil, berjumlah sedikit, mustad'afuna, tertindas. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian saat itu takut disiksa oleh orang lain, takut diculik, takut disakiti, takut dibunuh. Segala macam rasa takut itu ada. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tertindas saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'awakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongannya sehingga kalian bisa menang, bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Kemudian Allah warazaqakum, dan Allah memberikan kalian rizki minat thayyibat, dari hal yang baik-baik. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, nikmat kebebasan itu yang dahulu kalian tertindas oleh musuh-musuh kalian. Kalau kita ditanya, dengan apa kita mensyukuri kemerdekaan itu? Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersyukur itu adalah isti'malun ni'mah fima yuhibbuhul mashkur. Bersyukur itu adalah mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita diberi nikmat kemerdekaan ini, cara mensyukurinya adalah dengan mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada mereka, Bani Israel dahulu ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Anak-anak laki-laki mereka disembelihi, mereka disiksa, mereka disuruh kerja paksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerdekakan mereka
Setelah Allah menceritakan itu, Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Hai Bani Israel, ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan kepada kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kalian dari siksaan Fir'aun dan bala tentaranya. Jika kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian akan aku tambahi. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu semuanya akan menjadi sebab keberkahan negeri kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Agar kenikmatan kemerdekaan ini langgeng berada pada negeri kita, maka hendaklah kita mengisi kemerdekaan ini dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik generasi mereka untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tujuan utama dari sistem pendidikan nasional kita. Tujuan utama dari sistem pendidikan nasional di negeri kita itu adalah membentuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang taat kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menghindari perkara-perkara yang bisa merugikan dirinya atau merugikan negaranya atau merugikan orang lain. Ia hanya akan berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang yang lain. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan